Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi semua. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Ibu Bapak, rekan-rekan guru yang sudah hadir di ruang meeting SMK Negeri 2 Surabaya. Kegiatan hari ini adalah kegiatan aksi nyata modul 1.4 calon guru penggerak angkatan ke-11 Yunaidi Supriyanto dan Slamet Riyadi. Ibu Bapak yang berbahagia, kegiatan ini adalah salah satu tugas kami untuk memaparkan daripada aksi nyata modul 1.4 dari pendidikan guru penggerak. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua selalu mendapatkan syafaat beliau di akhir kelak. Untuk kegiatan hari ini, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah pemaparan materi dari Pak Slamet Riyadi, yang ketiga adalah pemaparan materi dari Pak Yunaidi Supriyanto, yang terakhir adalah penutup. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Surabaya atau yang mewakili Pak Tohadi SPD MPD untuk memberikan mukadimah terkait dengan kegiatan aksi nyata 1.4 dari calon guru penggerak angkatan 11 kelas 333B. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sekarang adalah sesi kedua untuk aksi nyata modul 1.4. Semoga nanti acara pemaparan materi modul 1.4 ini berjalan dengan lancar, dengan hasil yang maksimal. Bapak Ibu terinspirasi dengan budaya-budaya positif yang akan dipaparkan oleh Bapak Yunaidi Supriyanto dan Bapak Slamet Riyadi. Semoga sekali lagi lancar, terkabulkan yang akan dituju atau yang diinginkan. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan yang berikutnya adalah paparan dari Bapak Slamet Riyadi. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Slamet Riyadi. Di sini saya akan memaparkan tentang budaya positif yang ada di sekolah. Sebetulnya kalau saya memaparkan budaya positif itu kalau saya memaparkan kurang tepat. Cuman saya hanya mereview atau mengulas kembali. Mungkin ada beberapa yang belum tersampaikan, hari ini akan saya sampaikan. Jadi untuk pemaparan budaya positif, kita ada 7 item atau 7 materi atau 7 konsep modul budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma. Yang kedua adalah belajar disiplin positif. Yang ketiga adalah budaya dasar manusia. Yang keempat adalah motivasi perilaku manusia. Yang kelima adalah posisi kontrol restitusi. Yang keenam adalah keyakinan kelas. Yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Di sini saya akan memaparkan untuk poin ke-1 sampai ke-4. Untuk yang poin ke-5 sampai ke-7 nanti Pak Junaidi yang akan memaparkan secara detail tentang poin 5, 6, dan 7. Saya mulai. Nah, jadi di sini ada 4 item yang akan saya perjelas. Yang pertama adalah perubahan paradigma, belajar disiplin positif, kebudayaan, kebutuhan dasar manusia, dan yang keempat adalah motivasi perilaku manusia. Secara keseluruhan sebetulnya poin 1 sampai 4 itu bukan
bahasa asing lagi di telinga Bapak Ibu guru semuanya. Perubahan paradigma baru, pembelajaran dengan paradigma baru. Ya, di sini adalah pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa itu belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi kenapa kok di sini disebut paradigma baru? Karena di sini adalah satu, intinya adalah kita akan mewujudkan profil pelajar Pancasila yang notabene pada kurikulum terdahulu kita masih belum mengenal yang namanya pelajar profil Pancasila. Makanya disebut perubahan paradigma baru atau pembelajaran dengan paradigma baru. Apa saja yang perlu diubah? Apa saja yang perlu dipelajari lagi? Satu adalah di sini adalah budaya positif. Tujuannya apa? Kita belajar tentang budaya positif dan tujuannya adalah membentuk karakter guru, murid, bahkan visi misi sekolah. Jadi dengan budaya positif, karakter guru akan terbentuk, karakter siswa juga akan terbentuk. Otomatis kalau karakter guru dan siswa terbentuk, visi misi dari sekolah itu akan tercapai. Makanya ini adalah budaya positif. Di sini adalah saya ada pertanyaan pematik yang mungkin saya tanyakan ke Bapak Ibu sebagai review saja. Yang pertama adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut pengertian dari Bu Desi, apakah memang seperti ini? Hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Kalau menurut saya Pak, sebenarnya ya, tapi anak-anak itu kalau kan dengan terpaksa maka menggunakan. Jadi kalau berpendapat kan tidak ada yang salah. Ya, jadi betul. Mungkin ada yang mau berpendapat lagi, apakah hukuman itu mampu mendisiplinkan anak? Mampu. Bisa. Oke, mampu dan bisa. Ya. Oke, bisa nggih. Nanti di slide berikutnya ada penjabarannya. Yang kedua adalah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ini gimana menurut? Bisa dilakukan dan bisa membuat efek jerah? Bisa. Oke. Yang ketiga adalah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, menurut Bapak Ibu gimana? Ya, bisa ya. Jadi sangat-sangat bisa karena anak-anak itu bisa termotivasi itu kalau dengan penghargaan yang kecil saja itu anak-anak akan termotivasi. Disiplin positif. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu namanya disiplin positif. Ya, karena apa? Bahasa disiplin. Ya, ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Itu kan mesti hukuman. Oke ya. Apa yang terlintas di pikiran Anda? Kebanyakan orang menghubungkan kata disiplin itu dengan tata tertib, teratur dan kepatuhan pada peraturan. Ini adalah kalau misalnya kata bahasa disiplin itu kalau di anak-anak, telinganya anak-anak itu otomatis kesannya menakutkan. Mendisiplinkan itu anak-anak mesti banyak yang takut. Sedangkan ya kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Ya, saya bilang itu sungguh berbeda. Karena apa? Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Ya di sini saya bisa contohkan, misalnya kenapa kok hukuman itu adalah opsi terakhir? Karena apa? Yang penting adalah di poin terakhir tadi, penghargaan itu bisa memotivasi anak. Jadi kalau misalnya
misal terlintas seperti di masa lalu itu ada peraturan pemerintah yang khususnya di Surabaya, ketika lewat Jalan Darmo dengan tertib itu ada reward, ya ada pemberian helm, ada seperti apa. Akhirnya apa, orang-orang yang tertib-tertib itu menjadi contoh lewat ingin Darmo, dia ingin dapat penghargaan, bukan takut karena bakal dihukum. Misal sekarang ada yang namanya etilang, tapi banyak yang masih belum mematuhi. Tapi ketika ada reward, ya ada pujian, ada penghargaan, itu banyak orang yang akhirnya yang notabene tidak pakai helm, akhirnya pakai helm karena ingin dapat hadiah ke jalan. Nah seperti itu. Makanya jalan Darmo juga bisa dijadikan contoh untuk tata tertib lalu lintas. Nah itu adalah contoh-contoh yang sederhana. Lanjutkan. Disiplin positif dalam budaya kita, maka kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya. Ini adalah di garis bawahnya adalah kata disiplin itu adalah untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Karena apa? Otomatis kalau biasanya seperti sudah nyaman pakai sepatu tidak warna hitam, ketika didisiplinkan jadi warna hitam tidak nyaman. Karena apa? Ada yang bilang malu. Karena celananya biru dongker hitam pak, karena kok kak boys. Kalau bahasanya siswa kan seperti itu, gak matching pak. Tapi ini adalah budaya dan yang harus diterapkan supaya terjadi keseragaman. Yang kedua adalah sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Ya, jadi dia mempunyai motivasi itu dalam diri, bukan dari karena ada takut dengan saya atau takut dengan Pak Zul atau takut dengan Pak Wondo. Ketika ada Pak Wondo harusnya jalan lurus, siswa akhirnya berbelok. Itu bukan istilahnya bukan secara intrinsik, itu secara dari luar, karena dia disiplin karena ada seseorang yang membuat dia disiplin. Nah itu yang sekarang kita coba untuk mengubah paradigma seperti itu. Nilai-nilai kebajikan, ya nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Ini menurut Ibu Primary Years Program. Sikap murid itu adalah yang pertama toleransi. Kita harus kembangkan rasa toleransi mereka, rasa hormat mereka kita kembangkan lagi, integritas lagi, kemandirian mereka, menghargai antusias mereka, empati mereka, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Ini adalah tugas kita bersama untuk mengembalikan sikap murid yang harusnya seperti ini. Ini adalah nilai kesepakatannya, disepakati berdasarkan lepas dari suku dan bangsa. Jadi tidak ada, golongan ini tidak ada. Ini adalah sikap murid yang harus dimiliki oleh seorang murid supaya apa? Ketika ini muncul pada pribadi-pribadi murid, otomatis budaya positif ini akan mudah sekali dilakukan. Di sini adalah profil pelajar Pancasila. Jadi tujuan dari profil pelajar Pancasila adalah beriman, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ini semua adalah cita-cita kita bersama ketika kita memiliki siswa atau murid itu yang memiliki pelajar profil Pancasila. Itu harus memiliki keenam dari beriman, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ini harus ada. Ketika siswa tersebut bisa dikatakan pelajar profil Pancasila,
keenam item ini harus melekat pada diri mereka. Bapak Ibu, mohon maaf, ini supaya kesannya juga lebih menyenangkan, ya, supaya lebih fresh lagi. Kita bersama-sama melihat video sebentar tentang lagu Profil Pancasila. Nanti coba kita tirukan supaya kita tidak stuck di tempat dulu terus, sambil juga semangat dalam mengikuti acara ini tetap ada. Nah ini Bapak Ibu, diamati dulu, habis itu nanti kita tirukan ya. Mungkin Pak Jun bisa jadi untuk peraganya. Mohon Bapak Ibu untuk berdiri dulu supaya otot-ototnya juga bergerak. Balik, monggo ada di depan Pak. Ayo, terlambat masuk ya. Iya. Ayo Pak Juli, kita belajar. Oke, kita mulai. Ayo sama-sama. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semua duduk kembali. Sudah sedikit fresh, Bapak Ibu. Ya, supaya bisa mengikuti lagi dengan konsentrasi yang lebih tinggi. Oke, kita lanjut ke kebutuhan dasar manusia. Ya, kebutuhan dasar manusia itu apa saja sih? Yang pertama adalah bertahan hidup. Itu adalah yang penting. Terus habis itu adalah kebebasan. Selanjutnya adalah kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan dan kesenangan. Ini semua adalah 5 kebutuhan dari seorang manusia. Jadi ketika kita mengacu pada 5 kebutuhan dasar manusia dan kita aplikasikan kepada murid, ya kita bisa menjaga ini otomatis, kita akan satu. Ketika kita melihat ada murid yang istilahnya di kelasnya itu ada yang tidak disukai
sama teman-temannya, otomatis mendorong kita untuk mewujudkan rasa kasih sayang. Karena apa? Rasa kasih sayang adalah termasuk dari kebutuhan dari manusia. Kebebasan. Nah, kebebasan ini nanti otomatis kita juga akan memberi mereka kebebasan seluas-luasnya untuk berpendapat tanpa seperti Bapak Ibu guru adalah, karena Bapak Ibu guru adalah bukan penguasa dari dia. Jadi kebebasannya bisa mungkin tata cara berpendapatnya dia, mungkin ketika Bapak Ibu mengajar, habis itu ada konflik, itu juga kebebasan untuk berpendapat, dan itu juga merupakan bagian dari 5 kebutuhan dasar manusia, dan kita harus terima. Jadi ketika anak berpendapat terus ibu marah itu juga kurang tepat, karena dia mengutarakan kebebasannya seperti apa yang dia inginkan. Saya lanjutkan. Dan di sini adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia adalah motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu, atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi di sini adalah motivasi adalah dorongan yang timbul, entah itu sadar dan tidak sadar. Jadi yang dinamakan motivasi itu tidak mesti dia sadar diri melakukannya. Kadang-kadang ada karena sangat bersemangat, ya otomatis secara tidak sadar. Itu biasanya kalau motivasi yang tidak sadar itu ketika melihat siswa-siswa kita itu bercanda. Jadi siswa kalau bercanda akhirnya keterlaluan, muncul motivasi tidak sadar. Akhirnya dianggap guyonan, akhirnya melukai temannya. Itu juga termasuk motivasi mereka yang dilakukan secara tidak sadar karena kesenangan. Jadi di sini saya harapkan Bapak Ibu akhirnya mengerti, oh ternyata anak murid saya seperti ini itu ternyata bagian dari motivasi yang mereka lost control. Ya, itu yang saya harapkan. Jadi dalam mensikapi sikap murid yang berlebihan, kita akhirnya paham, oh ini ternyata bagian dari 5 kebutuhan, ini termasuk dari motivasi mereka. Akhirnya kita lebih bijak dalam mengambil keputusan. Ini yang tujuan dari kita tentang budaya positif. Lanjut. Jadi di sini adalah motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum, karena ia merupakan motivasi ekstrinsik. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi ketika ada siswa itu melakukan disiplin, tapi ada faktor dari luar, tentu saja ada guru tatib, tapi dia ini disiplin, itu adalah istilahnya motivasi yang dilakukan secara eksplisit, jadi bukan dari kesadaran dia. Terus adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Murid melakukan disiplin karena ia ingin mendapatkan imbalan untuk, ini merupakan juga motivasi eksplisit. Jadi contoh misal Bapak Ibu guru misalnya, siapa yang tanya nanti saya kasih poin plus. Nah itu akhirnya siswa banyak aktif. Itu bukan berarti siswa-siswa tersebut itu nyaman, tapi dia hanya mengejar dari penghargaan Bapak Ibu. Ya mungkin Bapak Ibu merasa senang, tetapi secara tidak langsung mereka secara tidak sadar itu sebenarnya dia terpaksa untuk melakukan karena mengejar nilai yang diberikan oleh Bapak Ibu guru sekalian. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai-nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik atau motivasi dalam diri. Jadi di sini adalah tanpa, meskipun contoh misal Bapak Ibu guru tidak hadir, katakan ditinggal ke belakang sebentar, mungkin ke kamar mandi, tapi di kelas tetap kondusif. Itu adalah nilai intrinsik. Jadi dia secara sadar, paham kalau di kelas tempat untuk belajar bukan untuk bermain. Tapi ketika
panjenengan keluar sebentar terus kembali murid itu gak karu-karuan, terus habis itu diam lagi, terus panjenengan bilang muridku lho lek aku ngajar wewenang, itu jangan berbangga dulu, karena mereka dengan keberadaan Bapak Ibu itu otomatis dia terpaksa untuk nyaman. Di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, di sini hukuman adalah bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya tanpa melalui suatu kesepakatan. Jadi hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh sesuatu perbuatan dan kata-kata. Jadi yang namanya hukuman itu panjenengan misalnya menjatuhkan lari, lompat-lompat, berdiri di depan, itu adalah satu hal tanpa mempedulikan alasan mereka, itu namanya hukuman. Sedangkan konsekuensi adalah disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana, disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid. Jadi ini adalah lawan kata atau perbedaan secara signifikan dari hukuman dan konsekuensi. Yang ini adalah konsekuensi adalah murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Ini adalah konsekuensi. Nah, restitusi adalah proses yang memungkinkan murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, memperkuat karakter mereka, dan belajar secara solusi untuk masalah. Ini bukan hanya tentang berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, melainkan tentang menjadi individu yang menghargai nilai-nilai kebajikan. Jadi dari 3 hukuman, konsekuensi, restitusi adalah yang paling bijak untuk tetap hukuman tetap harus ada. Cuman kita harus melewati yang namanya proses restitusi. Tanya kenapa beliau atau siswa tersebut sampai seperti ini. Di sini adalah konsep disiplin dengan identitas gagal. Hukuman menyakitkan, tidak nyaman. Ini adalah hukuman. Murid takut menyiksa. Murid menyembunyikan kesalahan. Murid menjadi tidak ramah. Ini adalah dampak dari hukuman. Penghargaan tidak efektif merusak hubungan atau sifat diri, karena otomatis akhirnya dengan adanya penghargaan akhirnya setiap murid akhirnya berlomba untuk mendapatkan penghargaan. Akhirnya muncul sifat iri, karena apa? Yang si A mungkin sering tanya, ini dapat poin lebih, yang tidak tanya, akhirnya seperti itu yang terjadi. Mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak dan menghargai diri. Dan sedangkan konsekuensi adalah penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan stimulus. Respon murid menghormati peraturan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Ini adalah dampak atau istilahnya dari konsekuensi. Sedangkan restitusi, murid menjadi lebih bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol diri teori kontrol dirinya memegang kontrolnya. Jadi kita kembalikan lagi, kalau restitusi itu ketika dia berbuat salah, kita kembalikan lagi. Hukuman yang paling cocok apa? Sampai kalau kalian melanggar. Itu akhirnya murid menjadi bertanggung jawab dan juga nyaman untuk melakukan hukuman tersebut. Tapi tetap harus ada, hukuman tetap ada. Cuman kita ketika lewat restitusi, kita tanya kenapa dia, istilahnya peradilan kecil untuk dirinya. Sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid, ciri-ciri restitusi. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Ciri-cirinya adalah
bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan fokus pada karakter, bukan tindakan menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, kalau restitusi adalah fokus pada restitusi, bukan pada hukuman, bukan pada efek jerahnya. Kalau hukuman adalah pada efek jerahnya. Tapi kalau restitusi pada solusi untuk perbaikan. Perbedaan, di sini ada perbedaan. Kalau hukuman, guru menghukum siswa untuk hormat bendera di lapangan selama 10 menit. Nah, guru marah dan siswa menjadi takut. Ini sistem pembelajaran terdahulu. Waktu saya sekolah, ini yang terjadi. Konsekuensi adalah guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan tugas atau dikerjakan sebanyak 3 kali. Sebagai murid saya pernah seperti ini juga, diberi konsekuensi. Saya disuruh sampai gambar 5 kali kalau mengumpulkan alat. Cuman sekarang tidak berlaku kalau sekarang. Guru tegas dan siswa menghormati. Jadi ketika ada guru galak, sifat menghormatinya akhirnya secara terpaksa karena konsekuensinya tadi. Sedangkan restitusi adalah guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Jadi di sini kalau restitusi itu lebih cenderung setiap kali ada perilaku yang salah pada murid, itu guru selalu menanyakan, selalu diajak berdiskusi. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Ini yang diharapkan ketika kita mencari solusi bersama, otomatis murid akhirnya jadi terbuka dan lebih menghormati Bapak Ibu guru sekalian. Nah, sini saya ada pertanyaan. Mungkin kita bisa sama-sama untuk belajar juga. Ya, jadi menurut Bapak Ibu yang di sini, dan pertanyaan di sini itu adalah hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu? Hukuman. Kita buktikan jawabannya ya. Bukan hukuman Bapak Ibu. Karena apa? Konsekuensi tadi kan pengertian adalah konsekuensi adalah contoh perbedaan tadi. Siswa disuruh menulis 3 kali. Di sini ada ya, di sini 100 kali. Berarti kan konsekuensi, bukan hukuman. Jadi ketika tidak mengumpulkan otomatis juga konsekuensinya ya kamu tulis. Ya kalau hukuman kan bukan seperti itu. Paham ya? Ayo. Nah, gini sekarang. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman apa? Konsekuensi. Konsekuensi. Buktikan. Hukuman karena mengelilingi lapangan fisik. Kita coba kita buktikan. Survei membuktikan. Iya. Tepat sekali hukuman. Jadi akhirnya paham kalau hukuman itu terlambat, yo lari. Ya, bukan malah kalau konsekuensi. Contoh misal konsekuensi terlambat seperti apa? Kalau diubah ke konsekuensi, contoh terlambat, ya otomatis kalau kamu terlambat 10 menit, besok terlambat 1 jam ya. Itu kan jadi bukan hukuman, bukan. Itu jadi kalau konsekuensi seperti itu. Tapi kan di sini kan bukan. Lanjut kita. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Ini kan sering terjadi. Menurut Bapak Ibu, konsekuensi apa? Hukuman? Bu Desi? Konsekuensi. Survei membuktikan? Dapat sekali. 1 pertanyaan gagal, 2 sudah mulai ada peningkatan bahwasanya sudah mengerti antara konsekuensi dan hukuman. Oke, lanjut lagi ya. Nah, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman apa? Konsekuensi? Hukuman. Survei membuktikan? Oke. Lebih meningkat lagi kemampuannya.
Lanjut, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi apa hukuman? Pak Alex? Konsekuensi menurut Pak Alex sudah membuktikan? Oke. Pak Alex lebih berkembang lagi dalam membedakan antara konsekuensi dan hukuman. Lebih besar. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman. Pak Emil yakin? Apa? Hukuman. Kita coba. Dari hampir 200 pertanyaan, ya sudah bisa untuk membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, ini lagi. Ini 201 pertanyaan. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Wes, mantap. Pak Alex cocok ini saya. Sebagai guru sudah bisa membedakan dengan tepat sekali. 12 pertanyaan sudah betul. Dari 100. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Menurut Bapak Ibu, konsekuensi apa hukuman? Konsekuensi. Yang yakin balik? Konsekuensi. Mantap. Berkembang pesat. Ini memilih lapangan basket untuk ini sama seperti tadi ya. Apa hukuman apa? Hukuman. Ya, kita ini kan kita layani. Ya, lari memilih lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ya, paham ya? Jadi kalau lari itu adalah bagian dari materi PJOK. Jadi ketika datang disuruh lari, ya itu adalah konsekuensi. Kalau menjadikan mengajar bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, ya itu namanya hukuman. Ya, paham ya? Jadi bisa dikatakan hukuman atau konsekuensi juga lihat dari istilahnya waktu dan tempatnya. Oke, itu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang kurang tepat atau menyinggung Bapak Ibu. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya Pak Junedi Suprianto untuk materi posisi kontrol diskusi, keyakinan kelas dan segitiga diskusi. Monggo Pak. Baik Ibu Bapak, sudah lelah ya atau masih konsentrasi ini? Masih konsentrasi ya, harapannya kita selesaikan tuntas kegiatan hari ini untuk aksi nyata 1.4 dari kami CGP calon guru penggerak angkatan 11 Junedi Suprianto dan Slamet Riyadi. Untuk yang saat ini adalah materi posisi kontrol restitusi dan keyakinan keras serta segitiga restitusi. Mohon izin. Nah, di 5 posisi kontrol restitusi ada yang pertama adalah penghukum di bagian bawah ini Ibu Bapak. Kemudian yang kedua pembuat rasa bersalah. Yang ketiga adalah sebagai teman. Yang keempat adalah pemantau dan yang terakhir adalah manajer. Dari kelima posisi kontrol ini, saya mohon komentarnya atau pernyataannya dari Bu Vika. Ada Bu Vika? Oke, Bu Vika. Menurut Bu Vika ini termasuk di area mana? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer? Semuanya Pak. Semuanya komplek ya. Oke. Situasi dan kondisi kelas. Tergantung situasi dan kondisi di kelas. Oke, kepada Ibu Bapak yang lain, Pak Ainul dengan 5 ini posisinya di mana? Penghukum, teman dan
manajer. Saya tanya dulu, kenapa dengan posisi sebagai teman? Kalau misal friendly ke peserta didik itu akan lebih dekat efeknya ke guru, sehingga mereka jadi berani untuk menyampaikan pendapat atau bertanya kepada guru. Oke, terima kasih. Beri aplaus dulu Pak Ainul. Terima kasih Pak Ainul. Jawabannya luar biasa. Guru juga harus bisa sebagai teman, karena mungkin sebagai ladang curhatnya. Ada seseorang yang mungkin tidak bisa mengungkapkan perasaan, entah kecewa, senang, atau mungkin mangkel ya, bosan dengan mata pelajaran. Guru bisa menjadi alternatif kedua selain orang tua. Kita buka slide yang berikutnya. Nah, posisi kontrol sebagai penghukum. Di posisi kontrol sebagai penghukum ini, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Contohnya, kemungkinan murid marah dan menendam atau bersifat agresif. Nah, contohnya seperti apa kira-kira ini Bapak? Kalau ada guru yang menjelaskan, kemudian siswanya tidak mendengarkan, rata-rata guru kita selalu diam, perhatikan, dan selalu akan mengulang seperti itu. Maka posisinya kemungkinan murid satu bisa jadi marah. Kok aku terus sih Bu? Kok aku terus sih Pak? Kemudian mendendam. Wah, kalau ada Pak Juni Wahyu, lebih baik saya tidak ada di kelas. Itu bisa jadi untuk kita semua. Maka bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut malah akan mencoret-coret karena merasa kesal. Nah, ini kita posisinya sebagai penghukum. Namun alangkah baiknya porsinya mohon dikurangi. Porsinya saja yang mohon dikurangi. Selanjutnya adalah pembuat merasa bersalah. Nah, seringkali di posisi ini murid akan memiliki penilaian yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang disayangi. Nah, pada posisi pembuat merasa bersalah, kita sebagai guru seringkali juga melakukan. Contoh, pada saat maju, ada siswa yang belum bisa mengungkapkan presentasinya dengan baik atau mengungkapkan pendapat. Ya, mengungkapkan pendapat. Komentar kita selalu, yo jono, harusnya itu seperti ini. Nah, itu posisi kita malah akan menjadi pembuat rasa bersalah. Bagaimana yang sebaiknya? Menurut Pak Slamet bagaimana? Seandainya dengan posisi pembuat merasa bersalah, yang harus dilakukan seorang guru selain untuk mendeskripsikan atau menyudutkan siswa, harusnya sebagai apa? Dalam posisi sebagai membuat mereka ya, dengan posisi kontrol kita itu sebagai pembuat merasa bersalah. Ya, otomatis yang sering saya omongkan berarti awakmu. Ya, salah satunya Pak ya. Bagaimana Ibu Bapak sepakat ini ya? Seringkali kita selalu awakmu pancet. Nah, itu akan menimbulkan rasa kok aku terus yo, kan gitu ya. Nah, ini sebetulnya kita sudah melakukan itu. Sayangnya beberapa kali beberapa teman kita semua memposisikannya tidak dalam konteks belajar, tapi ke arah yang sebenarnya. Padahal ini yang selalu kita lakukan. Yang berikutnya adalah teman yang disampaikan oleh Pak Ainul. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid. Nah, cocok ini loh Pak Ainul ini ya. Kemudian akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasif. Posisi teman pada guru bisa negatif
maupun positif, tergantung pembawaan kita. Karena saya yakin anak-anak di SMK ini luar biasa. Satu kelas ada yang semuanya hampir perempuan, ada yang semuanya hampir laki-laki, ada yang mix. Nah, posisi kita sebagai kontrol di teman, hal yang harus sesuai. Kapan kita harus jadi teman, kapan kita harus jadi sahabatnya, atau kita harus benar-benar harus jadi orang tua. Yang berikutnya, posisi kontrol untuk pemantau. Nah, memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab dan atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Seringkali Bapak Ibu kita sudah melakukan itu. Seringkali pemantau. Pernahkah kita pada saat siswa kita menerangkan ada siswa yang tertunduk saja menyembunyikan HP, lantas kita melakukan apa kira-kira? Menegur atau malah mengambil HP-nya? Ada kebiasaan dari teman-teman kita itu yang langsung datang tanpa memberikan apa-apa, ambil. Ya, seringkali seperti itu, ya. Kemudian kita laporan wali kelas, Pak, anak sampean tadi mainan HP, saya menerangkan tidak digubris, maka saya ambil HP-nya. Nah, ini posisinya kita ke pemantau, tapi terlalu dalam, Ibu Bapak. Yang mengeksekusi adalah bukan kita sebetulnya. Kita hanya sebatas pelapor saja. Kita lanjutkan. Nah, ini posisi yang paling utama di dalam skenario adalah manajer. Di mana manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Layaknya sebagai seorang manajer, katakanlah manajer bola. Kita tidak boleh ikut main, kita ikut ngatur saja. Layaknya manajer sebuah toko, kita mengatur karyawan, mengatur distribusi barang dan seterusnya. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsepsi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Ini juga pernah kita sampaikan dan pernah Ibu Bapak lakukan, betul ya? Sebagai manajer, contohnya pada saat pembuatan kerja kelompok. Mas, Mbak, kalau mau membuat mading, isinya harus seperti ini. Pembagian kelompoknya harus jelas. Kata-katanya yang bagus. Siapa yang menulis, siapa yang menggambar, kita sebagai manajer mengelompokkan seperti itu. Posisi manajer. Nah, ada studi kasus Ibu Bapak, mohon diperhatikan. Nah, ini ya. Bu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis, namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah ketiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajaran. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan. Dan sesampai di depan papan tulis, Fajar hanya diam terpaku. Pernah tidak Ibu Bapak mendapati siswa yang seperti ini? Pernah ya? Pernah ya? Nah, jika ada pertanyaan, posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dengan kasus yang seperti ini? Ada yang bisa membantu? Ada yang bisa membantu? Pak Dwi Wahyu mungkin? Oh, jadi posisinya tadi ada 5, Pak. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima adalah manajer. Jika kasusnya seperti ini, siswanya datang, kemudian hanya berdiri saja, kira-kira Bu Dani harus sebagai apa? Atau pertanyaan dibalik, Pak Dwi Wahyu harus menjadi yang keberapa? Bisa
Ya kalau seperti ini mungkin Bu Daninya ini mungkin sudah tahu anak ini pasti nanti nggak bisa. Jadi ya satu kalau saya misalnya ya mungkin sebagai penghukum, mungkin Bu Dani biar punya tujuan anak ini nanti biar apa ya seperti punya rasa malu atau bagaimana terhadap teman-temannya. Mungkin itu yang bisa saya katakan. Terima kasih Pak. Menurut Pak Dwi Wahyu, pendekatannya kepada Fajar adalah dengan posisi sebagai penghukum. Salah satunya seperti yang disebutkan oleh Pak Slamet di awal, ada konsekuensi, ada hukuman. Nah ini harus kita libatkan jika memposisikan sebagai penghukum. Nah, yang berikutnya adalah keyakinan kelas. Ibu bapak, seringkali kita mengabaikan keyakinan kelas ini. Rata-rata pada saat kita masuk ke mata pelajaran, kita langsung to the point dengan materi yang akan kita sampaikan. Namun alangkah baiknya Ibu Bapak kita mengajak semua siswa untuk melakukan kegiatan keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas ini mengapa tidak peraturan kelas. Bedanya apa Pak? Keyakinan kelas dan peraturan. Ada yang paham? Bu Mika, ada yang paham? Nah, ini Bu Mika, biar tidak ngantuk Bu Mika. Terima kasih Pak Junaidi atas kesempatannya. Mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja? Karena jika peraturan itu tidak dibuat dengan melibatkan siswa, sedangkan keyakinan kelas itu dibuat dengan melibatkan semua siswa ikut berpartisipasi, menyusun, terlibat aktif dalam membentuk keyakinan kelas tersebut. Jawabannya sungguh luar biasa. Kalau anak-anak itu selalu mengatakan, Pak, jawaban teman-teman itu di luar ekspedisi Pak. Jadi di luar ekspektasi kita. Contohnya Bu Mika, keyakinan kelas itu yang seperti apa? Peraturan itu yang seperti apa? Misalkan contoh gitu Pak. Keyakinan dulu ya. Contoh keyakinan. Siswa datang tepat waktu sebelum jam 6.25. Itu keyakinan. Kalau peraturan itu dilarang datang terlambat ke sekolah. Oke. Beri tepuk tangan dulu tuh Bu Mika. Terima kasih. Kesimpulannya apa kira-kira Ibu Bapak antara keyakinan dan peraturan? Kalau keyakinan himbauan atau kata-katanya positif. Kalau untuk peraturan perintah. Kata-katanya lebih ke negatif, maksud negatif. Tekanan bisa. Ini tidak cuma baru jauh ini. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Mengapa kita harus membuat peraturan? Mengapa kita harus membuat keyakinan? Itu untuk kebutuhan kita bersama. Nah, selanjutnya Ibu Bapak, nah ini bedanya nih. Yang pertama, peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau keyakinan kelas, tanggung jawab. Kalau sudah selesai, dikembalikan. Rata-rata anak-anak kita bagaimana Bapak, Ibu? Keyakinan kelas atau ke arah peraturan? Seringkali kita ke peraturan. Contoh sederhana, jadwal pengembalian buku ke perpustakaan. Sudah ada jadwalnya, sudah ada waktunya, ada kelasnya, namun tetap tidak dilakukan sesuai dengan instruksi. Maka sebetulnya bukan ke peraturan lagi, kita harus menyampaikan bahwasanya di setiap guru harus memberikan informasi terkait dengan keyakinan kelas. Seperti itu Ibu Bapak. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai keselamatan atau kesehatan. Inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Apabila di dalam kegiatan, contoh pada saat mata pelajaran saya, kebetulan saya guru produktif Ibu Bapak di kelas DPIB, ada kegiatan praktek. Nah, di kegiatan praktek itu ada yang namanya penggunaan alat.
di setiap kali penggunaan alat atau kegiatan praktek selalu kita mengupayakan menghimbau untuk kegiatan K3, keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, tentunya kami meyakini bahwasanya pada saat menggunakan K3 itu harus sesuai dengan prosedur, harus sesuai dengan standar operasional atau SOP untuk mengurangi kecelakaan kerja. Dua. Selanjutnya, nah ini seperti yang disampaikan oleh Bu Vika, sangat benar sekali. Keyakinan kelas itu adalah kebutuhan kita bersama dan harus konsekuen dengan apa yang sudah dilakukan atau yang sudah tercatat. Poin utamanya adalah keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan. Oke? Silakan dilihat, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Maka kesepakatannya harus kita jalani bersama. Nah, ini contoh Ibu Bapak yang sudah kita lakukan di kelas 10 TKP 1. Kita sudah membuat poster dengan berbagai macam warna, kita tempelkan di salah satu sudut. Jika ada anak atau siswa 10 TKP 1 melakukan satu tindakan yang kurang tepat, biasanya kita selalu mengembalikan lagi ke keyakinan kelasnya. Apa yang sudah dilakukan? Contoh yang pertama, bertanggung jawab mengerjakan tugas piket. Ini yang luar biasa Ibu Bapak. Hampir mulai tahun ini di kelas 10 TKP hampir semuanya melakukan dengan kesadaran penuh. Karena kita menyepakati dan konsekuensinya tidak diperkenankan keluar dari area kelas jika kelasnya belum bersih. Pemantaunya siapa? Temannya sendiri untuk memantau dan menjadi pelapor kepada kami. Yang kedua adalah keyakinan kelas dari 10 DPIB. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Pertama, kehadiran dan keterlambatan. Yang kedua, komitmen pada belajar. Yang ketiga, kerjasama. Yang keempat, penghormatan. Ini yang utama Pak, kita sampaikan di DPIB. Di dalam penghormatan, narasinya adalah kami akan menghormati guru, staf sekolah dan teman-teman kami dengan berbicara dengan sopan. Dan alhamdulillah sudah mulai berkurang Ibu Bapak. Kalau Ibu Bapak pengampu di salah satu kelas DPIB, saya yakin itu yang sudah pernah kita lakukan dan kita sepakati. Pengurangannya bagaimana? Saya mohon maaf, mohon izin Ibu Bapak, seringkali pada saat kita jalan baik ke kantin, ke tempat atau bertemu dengan seseorang atau murid yang biasanya terucap awal tanya Surabaya nih Pak. Selalu ada dengan kata-kata yang seperti itu. Kalau terbiasa Pak, maka akan merugikan kita bersama. Maka dari itu di kelas kami DPIB atau TKP selalu kami motivasi siswa untuk kembali ke keyakinan kelas yang sudah tersepakati. Nah, yang berikutnya adalah segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi ini kami lakukan kepada seseorang siswa yang melakukan tindakan-tindakan yang kurang terpuji dengan 3 cara ya. Yang pertama, kita stabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Kembali lagi, apa ini segitiga restitusi Pak? Segitiga restitusi adalah satu role model yang tidak dengan cara menghukum kepada siswa, namun pendekatan persuasif, meyakinkan kembali apakah tindakannya sesuai, benar atau tidak benar. Contohnya gini ya, ada beberapa langkah. Yang pertama, gunakan bahasa positif dan membangun. Gunakan bahasa positif dan membangun. Untuk apa? Menstabilkan identitas. Seringkali Ibu Bapak kita juga terbawa.
ada kegiatan yang negatif, kita selalu menonjolkan emosi. Pancennya iki, dia biasaan sampai gergete gini loh, termasuk saya Pak, mohon maaf. Jadi ada kegiatan yang itu. Setelah saya mengikuti serangkaian ini, kita mencoba untuk ternyata dengan sikap seperti itu kami praktekkan Pak. Kemarin itu sempat kita ada kegiatan seperti itu. HP-nya dibawa seseorang, dibuat mainan, bahasanya nomor ketelisut ya. Kemudian di obrak-obrak, dikelola kelasnya, tidak ada yang menemukan, ternyata memang ada yang iseng. Nah, mau tidak mau kita emosi Pak, karena barang mahal tentunya ya. Dan sekarang menjadi barang yang penting, karena harus telepon orang tua dan seterusnya. Nah itu sempat saya pribadi terbawa emosi. Nah, namun mengingat lagi Pak, keyakinan kelasnya seperti apa, harus apa, kita dudukkan Pak. Nah itu ya. Kemudian ada lagi validasi tindakan yang salah. Poinnya adalah tunjukkan bahwa Anda guru memahami sudut pandang siswa, biarkan siswa tahu bahwa Anda memahami mengapa dia melakukan kesalahan. Seringkali kita selalu tidak menjadi pendengar. Wes pokoknya kamu salah, kamu ngejarong ini salah. Tapi kita tidak mau menerima pendapat yang lain. Nah ini poinnya di sini Pak. Tunjukkan bahwa Anda memahami sudut pandang siswa. Jadi tidak sendiri. Yang berikutnya menanyakan kembali keyakinannya. Benar nggak pekerjaanmu? Benar nggak yang kamu lakukan? Poinnya apa? Tanyakan kepada siswa tentang apa yang dapat ia lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Ini poin utama di segitiga restitusi, ada menanyakan keyakinan. Ini poin utama. Nah, ini mohon disimak baik-baik dari beberapa kegiatan yang kami lakukan. Cermin Pak, cerminnya. Di poin pertama kita menstabilkan dulu identitas. Nah, suaranya dulu pasti lebih keras. Begitu kita keraskan, maka siswa bukan takut sebetulnya Pak ya, tapi lebih ke sopan. Lebih ke sopan. Jadi hampir suaranya tidak terdengar. Nah ini kasusnya Ibu Bapak, HP-nya dipinjam oleh teman. Pada saat yang bersamaan, boleh saya sebutkan namanya ya? Pak Alwi datang mengambil HP. Nah ternyata yang diambil bukan HP-nya sendiri, tapi HP-nya teman. Nah ini Pak, kasusnya seperti ini. Ini saya tanya, kenapa melakukan itu kesalahannya? Ternyata yang salah itu bukan yang ini, bukan satu siswa yang ini Pak, ada siswa yang lain. Nah yang masuk ini adalah yang pinjam HP. Harus datang Pak. Guru kalau telepon itu selalu baik Pak, datang, fast respon. Nah ini Ibu, yang sebelah kanan ini yang punya. Tapi pada saat itu yang sebelah kiri yang baru datang itu yang menggunakan. Kebetulan Pak Adwin datang. Kebetulan Pak Adwin datang. Nah dan sempat bertengkar gara-gara HP-nya disita. Nah kegiatan ini adalah kegiatan
restitusi Ibu Bapak, sama seperti yang dilakukan di BP atau BK. Ini yang kami lakukan di jurusan DPIB dan jurusan TKP. Mungkin itu Bu, Ibu Bapak yang bisa saya sampaikan terkait dengan kegiatan hari ini. Ada yang perlu kita diskusikan? Sepertinya sudah mulai ada kegiatan yang lain yang harusnya dilanjutkan ya Ibu Bapak pagi yang ceria ini. Terima kasih Ibu Bapak sudah berkenan hadir di kegiatan kita bersama, Pak Yunaidi Supriyanto dan Pak Slamet Riyadi. Kegiatan ini menjadi tolak ukur kita bersama bagaimana kami bisa menyampaikan aksi nyata modul 1.4 terkait dengan budaya positif. Dan kami harap apa yang kami sampaikan hari ini bisa menjadi perubahan kepada jenengan semua yang hadir. Walaupun sedikit yang kami sampaikan, kami harap bisa menularkan ilmunya, baik itu secara teori ataupun secara praktek yang sudah kami lakukan. Kiranya itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala khilaf. Mohon izin Pak Slamet. Nah, mohon izin Pak Slamet bisa mendampingi saya. Mohon izin saya Yunaidi Supriyanto dan Pak Slamet Riyadi mengaturkan terima kasih banyak atas kehadiran jenengan semua. Semoga kita selalu disehatkan, dimudahkan rezekinya, dan selalu menjadi yang terbaik untuk SMK Negeri 2 Surabaya. Dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.